Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sampai jumpa. Selamat berjumpa kembali. Dan aku mau sharing. Kameranya rada ini. Ya, mau sharing tentang cara bikin game lagi. Tapi sekarang bakal spesifik yang lumayan gampang dulu aja. Aku pengen ajak teman-teman buat bikin game kayak Mystic Messenger. Kalau misalnya teman-teman tahu itu game kayak gimana Mystic Messenger itu jadi kayak grup chat biasa, cuman chat aja, tapi bisa muncul di saat-saat tertentu yang dikonekin ke real life, atau mungkin kalau misalnya teman-teman punya waktu sendiri di game bisa diaplikasiin ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman nggak tahu tentang game Mystic Messenger, nanti ya kayak gini nih ya, cuman chat terus dibales, terus nanti ada event, ada gambar dan sebagainya. Dan kalau misalnya segala apa ya, requirement udah terpenuhi, baru event muncul gitu bisa. Dan ya banyak variasinya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya ngerasa video ini berguna, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, di cengkering juga boleh. Makasih banyak, biar aku cepat kuliah. Oke, jadi kita lanjut aja. Di sini aku udah bikin Godot baru. Kalau misalnya teman-teman lihat ini kotak kayak gini kan kayak buat HP, karena kita bakal mempublish ini ke game, ke Play Store, atau pokoknya buat aplikasi HP. Nggak didistribusiin ke Play Store juga nggak masalah. Misalnya teman-teman kayak pengen bikin game terus disebarin ke teman-teman APK-nya gitu, itu pun nggak masalah juga. Jadi di sini pertama-tama ini masih layar biasa, aku kasih nama phone screen scene-nya. Dan karena kita mengacunya ke HP, jadi aku mau sharing ini teman-teman. Kita lihat di project ini yang kiri atas ada project setting, dan nggak muncul guys, sebentar. Oke, layarnya udah aku benerin sekarang. Coba lihat, bener nggak? Oke, udah bener. Jadi kita ke project ini teman-teman, project, terus project setting. Dan di sini ada perbedaan di generalnya teman-teman, di bagian window. Kalau misalnya teman-teman tahu, ini aslinya screen dari Godot. Viewport width-nya aku sesuaiin kayak HP. Sebenarnya banyak size kan, tapi aku pakainya 720 1080 kalau nggak salah deh. Coba 120 720. Nah, terus stretch-nya ini teman-teman, ini supaya gamenya nanti menyesuaikan layar HP teman-teman. Kan ada tuh HP yang ke bawah banget, ada yang lebar banget gitu. Jadi ini stretch viewportnya ini ganti ke, awalnya kan ini disable nih, kita ganti ke viewport, aspeknya keep. Oke, setelah itu ini jangan lupa handheldnya orientationnya portrait, karena kalau misalnya chat kan kita bacanya atas ke bawah gitu kan, makanya aku taruh ini portrait. Kecuali kalau misalnya teman-teman pengen bacanya kayak gini, kayak main Mobile Legend kan kayak gini nih, kita megangnya itu jadinya landscape. Jadi aku ini ganti portrait, orientationnya udah, ini settingnya. Terus di sini scene pertamanya kontrol, aku pakai kontrol. Dan sebenarnya karena langsung font, aku mau kasih ini aja color rack. Kalau misalnya, kenapa aku contohin color rack ini, buat wallpapernya teman-teman, wallpaper game nanti bisa diganti tentu aja. Ini jangan lupa ini ya, full rack, font screennya juga full rack ini nih. Dan di anchor twing. Terus kayaknya kalau misalnya teman-teman main HP malam-malam, warna putih itu kan ngejreng banget ya, jadi aku mau ganti warnanya ke hitam. Ini baru default ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau bikin kayak wallpaper HP gitu nggak masalah. Dan ini ya baru awal-awal, jadi ada button apa aja ya. Misalnya aku pengen bikin grup chat,
tampilan grup chat. Jadi aku bakal gunain yang namanya grid container. Nanti dia bakal isi di tengah-tengah sini nih. Nah kayak gini nih. Di bawah kah? Ada ke atasan sepertinya. Salah biar rapi kita harus kayak gini. Nah nanti di sini bisa misalnya teman-teman kasih jam lah atau apa gitu kan, ini pakai grid container. Terus di grid container ini aku mau kasih kayak button-button, misalnya kayak grup chatnya, settingnya, atau misalnya ada fitur nelponnya gitu. Jadi grid container aku kasih button dulu, terus aku kasih nama grup chat. Di sini bisa kelihatan ada ikonnya. Kalau misalnya taruh di icon nanti hasilnya nggak begitu bagus. Kalau misalnya teman-teman pengen melihat hasil, maksudnya aku bagus kayak gimana, di sini aku udah menyertakan ada grup chat button ini. Aku udah menciptakan, asik menciptakan. Kalau misalnya ditaruh di icon sini jadinya kayak gini. Udah. Dan kenapa aku bilang nggak bagus tuh kalau dikombinasikan pakai teks nih, grup chat tuh jadinya kayak gini. Jadi aku nggak mau taruh teksnya kayak gini, aku mau langsung taruh aja di bawahnya, jadi add child, taruh jadi label grup chat. Sebenarnya ini nggak usah, nggak apa-apa ya, kayak additional aja lah, aku taruh di bawah. Terus string, nah kayak gini. Dan teman-teman seperti biasa kalau misalnya pengen memvariasikan fontnya bisa banget, aku udah menyediakan font juga, jadi kayak satset kayak gitu ya, karena sudah ini sebenarnya aku cuman mau memperbarui game yang aku dulu pernah bikin, jadi aku benerin di Godot, karena sebelumnya kan pakai ini ya, pakai Unity. Jadi ini jangan lupa teman-teman disesuaikan fontnya juga. 25 kah? Oke, 25. Kalau rada memblurem sesuai gamenya teman-teman, misalnya teman-teman mau yang blurem kayak gini, blurem apa sih bahasa Indonesia, buram. Nah misalnya enggak, ini kan kayak buram nih, tinggal kita ganti teksturnya mirrors, nah jadi crispy kayak gini. Aku sukanya yang tajam kayak gini sih, tapi kan terkadang ada game yang lebih baik kayak gini ya, jadi gantung teman-teman lagi. Nah, kita udah bikin button grup chat, jadi nanti dari grup chat ini kita pindah ke percakapan. Oke. Save dulu. Dan pindah ke percakapannya gimana? Aku bikin dulu script ini teman-teman. Kalau misalnya kecepatan maaf, ini phone screennya diklik, terus di sini ada logo yang kayak attach a new or existing script, ini tinggal diklik. Terus aku udah bikin juga folder buat ngisi semua script di sini nih. Nah aku mau tulis, kasih nama phone screen aja, nggak usah terlalu muluk, asing terlalu muluk. Oke. Di sini grup chatnya aku mau konekin dulu teman-teman. Grup chatnya diklik, terus ada press di sini, kita konekin ke phone screen, connect. Nah jadi dia ada sinyal kayak gini nih, berarti dia udah terkonek. Kadang kalau misalnya teman-teman kayak mengatur ulang kayak misalnya diubah-ubah gitu urutan scene-nya, walaupun ada tombol sinyal ini, lebih baik di disconnect terus dikonekin lagi, karena kadang nggak berfungsi sinyalnya. Jadi itu tentang sinyal. Ini aku pas dulu, kecil banget ya, aku gedein. Oke.